Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin iwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan merupakan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaklah salat yang kita lakukan berdasarkan sesuai Quran dan Sunnah. Namun pada sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa salat lebih baik jika dilakukan dengan bahasa sendiri. Misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diterjemahkan pula dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula dengan bacaan atau doa-doa lainnya di dalam sholat. Hal itu didasari oleh beberapa pendapat. Yang pertama, mereka menganggap bahwa jika orang yang sholat membaca dengan bahasa sendiri, itu akan lebih mudah dipahami dan lebih dihayati. Hal itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa mereka agar mudah dalam menyampaikan hukum-hukum kepada mereka. Al-ayat. Hal ini tentu dapat diluruskan karena pemahaman bahwa jika sholat dengan bahasa sendiri itu lebih mudah dipahami dan dihayati, itu justru bertentangan karena apa yang kita baca di dalam sholat merupakan bahasa wahyu yang harus diikuti dan dituruti berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika kita menganggap bahwa membaca bacaan sholat dengan bahasa sendiri itu berdasarkan hawa nafsu semata dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dan jika memang membaca dengan ayat itu disertai terjemah akan lebih mudah dipahami, mengapa tidak sekaligus saja dengan membaca tafsirnya, syarahnya? Hal itu justru akan membuat sholat menjadi tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidak perlu dengan menggunakan bahasa Arab, cukup dengan bahasa sendiri. Hal itu didasari oleh hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Mereka mengatakan bahwa kata ro'a di sini mengandung makna melihat. Jadi gerakanlah yang harus sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan bacaan tidak perlu sesuai dengan sunnah Nabi. Artinya mereka mengatakan bahwa dengan bahasa sendiri pun sudah cukup. Hal ini dapat dibantah karena menurut kitab Lisanul Arab, kata ro'a memiliki dua makna. Yang pertama, bila kata ro'a memiliki satu maf'ul, satu objek, maka diartikan melihat. Tetapi bila kata ro'a ini mengandung dua maf'ul atau dua objek, maka diartikan yakin atau alima, yaitu mengetahui. Sedangkan di dalam hadis tadi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, dalam kata ro'a tersebut terdapat dua maf'ul atau dua objek, yaitu aku dan cara sholat. Untuk itu maka di dalam hadis ini ra'aitumuni itu tidak dapat diartikan gerakan saja, tetapi sholat yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu yang kita ketahui, baik berupa gerakan, bacaan, ataupun hal lain yang berkaitan dengan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin waktu iman rahimakumullah, pada masa awal Islam, ketika orang-orang yang berasal dari luar Mekah, mereka tidak pernah diberikan oleh Rasulullah rukhsah untuk menggunakan bahasa sendiri dalam sholatnya, karena Rasulullah menganjurkan agar sesuai dengan pelaksanaan sholat yang beliau lakukan. Begitu pula ketika ada orang yang tidak dapat atau tidak bisa membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, Rasulullah menganjurkan agar orang itu membaca dengan bacaan yang Rasulullah ucapkan. Hal itu diceritakan atau diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi dan Abdullah bin Abi Aufa.
Keduanya mengatakan bahwa datang seorang lelaki kepada Rasulullah mengadu bahwa dia tidak bisa membaca atau menghafal ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ketika sholat. Maka Rasulullah mengatakan, "Kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kepada umat yang belum bisa membaca bahasa Arab atau belum bisa menghafal ayat Al-Quran untuk membaca doa seperti tadi, yaitu bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin waktu iman rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, membaca bacaan sholat dengan bahasa sendiri itu tidak sah. Yang kedua, bacaan dan doa-doa di dalam sholat merupakan bahasa wahyu yang harus kita ikuti, harus kita turuti sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagi orang yang belum bisa menghafal Al-Quran atau bacaan-bacaan sholat, hendaklah dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dan yang keempat, bagi mereka yang belum bisa membaca Arab atau membaca ayat Al-Quran, hendaklah mereka mengkhususkan waktu untuk mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam. Hadirin wa iman rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.